Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC Ampil, yang kami hormati Gus Ahmad Nahdi bin Ja'far dan Gus Ahfash Al-Faizi sebagai sesepuh Kalam 2006, pada seluruh anggota Kalam 2006, alumni Alfiyah 2006, Pondok Pesantren MTM Khas Kempek yang sangat kami cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat melakukan halal bihalal online via Zoom. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 kita masih bisa bersilaturahim, kita masih bisa beranjang sana, walaupun lewat udara, walaupun via online. Ini adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan dari Allah yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Selanjutnya, sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan disampaikan oleh Gus Ahfash Harun. Acara yang ketiga, qiraatul Quran oleh Al-Ustadz Haji Nur Muhammad. Dan acara yang selanjutnya adalah pembacaan puisi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mansur Jamhuri. Kemudian selanjutnya acara yang kelima adalah sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Gus Ahmad Nahdi bin Ja'far. Dan acara inti yaitu tazkirah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC Ampil. Dan acara yang terakhir penutup doa yang akan dibawakan oleh Gus Sofiullah. Oke, untuk memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi, acara ini akan berlangsung lancar tanpa gangguan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu tawassul yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Gus Ahfash Harun. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Jami masyaikum baik bahar wa nakhussu khasah bagi Ampil, bagi Buya Ja'far. Allahumma qillahu warhamhu bi anna Allah yaghfir lahum min barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Min kulli dhanbil azim. La yaghfiru dhanbal Astaghfirullahaladzim. Min azim. kulli dhanbin Illa azim. al-azim La ya yaghfiru dhanbal azim. azim. Illa al-azim ya azim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha La illallah. ilaha illallah. Hayyun mawjud. La La ilaha illallah. ilaha La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri hasidin idza hasad. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم والذين يؤمنون بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في السماوات الذي يشهدون بأنه يعلم ما بين أيديهم شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول ما أنزل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نشرك وأطعنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya Qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Muhammad. Kepada beliau disilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال
lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.
acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Gus Ahmad Nahdi bin Ja'far. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitab wa sunnah. Amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Kak Ahmad Zaini Dahlan sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga teman-teman angkatan 2006, baik yang lulus 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai sekarang masih mondok juga masih ada. Semua teman-teman kita, semua angkatan 2006. Angkatan kalam. Baik yang lulusnya lebih dulu ataupun yang paling lama. Baik menetapnya lebih dulu atau sekarang belum pulang. Itu semua adalah teman-teman sudah masuk unit gawat darurat. Sudah, terima kasih sudah ikut gabung. Siapa lagi yang lagi berdagang juga masih gabung. Alhamdulillah, malam ini kita acara silaturahmi virtual. Apa itu virtual? Secara digital, tidak bertemu dengan langsung. Karena ada satu hal, pandemi mau harus seperti ini. Tetapi dengan keadaan apapun, kita masuk pada zaman modern yang tentunya harus menggunakan kelebihan internet atau digital, bisa menggunakan aplikasi Zoom. Oh iya, ada Ahmad Kangkelani, ada suaranya. Terima kasih sudah ikut gabung. Anggota Partai Nasdem, nggak tahu jadi apa. Terus siapa tadi yang sudah masuk? Tujuannya untuk tadi merekatkan solidaritas, mengikat kembali tali yang terputus ataupun sudah tidak kencang lagi karena ada pandemi ini. Jadi oleh karena itu teman-teman kita harus bersyukur, kita harus berbangga sudah bisa ikut dalam agenda ini. Kita bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jabodetabek. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan zona merah tentunya, tetap dalam keadaan sehat dan juga masih bisa bekerja, mencari nafkah, baik secara pengajar ataupun secara berdagang. Kelebihan seorang alumni itu ya itu tadi, masih bisa silaturahmi dengan gurunya, dengan para masyayikh. Untuk apa namanya? Untuk tadi menjalin tali kasih kembali, membangun silaturahmi kembali. Jadi tidak ada alasan apapun karena kita sudah dalam zaman modern, sudah bisa menggunakan apapun. Apa alasan sibuk? Kita bisa ngobrol begini sambil di jalan bisa, sambil di kamar juga bisa, sambil ngomong anak, mungkin sudah banyak punya anak, Mas Sopi anaknya sudah 3, hebat sekali. Atau yang belum punya anak, ataupun yang belum punya pasangan, didoakan rezekinya semoga lancar. Dengan keadaan apapun, kita tetap bisa bertatap muka.
Saya juga tadi bareng Kak Ahmad lagi rapat dari sebelum maghrib sampai sekarang baru selesai. Jadi agak terlambat ya biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman antusias mengikuti acara ini. Bagi teman-teman yang ikut bergabung, semoga kedepannya bisa ikut baik secara digital ataupun tatap muka secara nyata. Mohon maaf apabila ada kendala dari teman-teman panitia, baik dari host ataupun yang lainnya. Kang Afas, terima kasih sudah mengisi tawasul. Itu tawasul plus tahlil. Saya kira tawasul, ternyata langsung tahlil Kang Afas ini. Tidak apa-apa. Malah tambah barokah manfaatnya. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan buat teman-teman dimanapun berada. Masa kita ada bacaan atau amalan yang perlu dibaca baik santri ataupun alumni, yaitu Liqomsatun. Dibaca setiap selesai sholat jamaah atau sholat fardu, insya Allah untuk jaga-jaga dalam masa pandemi ini. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan atau sambutan dari saya, mewakili teman-teman. Kalam apa sih kalam itu? Kaleidoskop Alfiah 2006. Akhir kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga sambutan yang telah disampaikan oleh Sapi bersama. Oke, kawan-kawan. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu tadzkirah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC.MPhil. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya cukup jelas nggak? Siapa moderator ya? Hostnya siapa? Alhamdulillah jelas. Saya Agung. Jelas ya? Alhamdulillah. Lumayan jelas. Alhamdulillah. Ya, siap. Jadi bisa dimulai. Ini santri-santri Alfiah hari ini kok bisa ngomong loh. Kalam ya. Oke. Kalam. Alfiah Al-Kalam ini merupakan sebuah terobosan besar ini. Alumni Kempek bisa mengadakan pertemuan virtual melalui Zoom. Mungkin tahun-tahun kemarin mah tidak pernah kebayang ya. Sama sekali. Ada COVID-19, akhirnya seperti ini bisa terjadi dan terlaksana. Ini salah satu dari manfaat hal yang positif ya, yang ditimbulkan dari adanya wabah COVID-19 di Indonesia ini. Jadi paling kita alumni Kempek sing beli sekarang main virtual, main pakai Zoom dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini merupakan perkembangan yang positif dan ini merupakan sebuah presiden baik yang mungkin bisa ditularkan ke
senior-senior dan junior-junior. Ini tentunya atas bimbingan Kang Ahmad Nahdi ya, dan Kang Afash ini. Alhamdulillah. Rekan-rekan semua ya, saya anggap rekan-rekan saja lah. Karena kalian udah besar-besar, jadi mau ngomong anak-anak kayak gede-gede kabeh. Rekan-rekan semua, baiklah. Jadi saya akan berbicara tentang tema yang saya baca di salah satu slayer yang disebarkan oleh, yaitu silaturahmi dalam rangka menguatkan solidaritas ya. Ya. Rekan-rekan sekalian, silaturahmi dalam rangka menguatkan solidaritas. Sebelum saya membahas lebih lanjut, terlebih dahulu, sering mungkin rekan-rekan jumpai ada sedikit pertanyaan ya tentang sebenarnya yang benar itu silaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi atau silaturahmin, tapi silaturahmi ya dengan silaturahim. Memang yang berlaku di Indonesia ini, yang digunakan di Indonesia adalah silaturahim ya. Haknya dibaca kasrah him. Ya, sebaliknya ya. Justru di Indonesia silaturahmi haknya disukun ya, rahmi. Sebenarnya yang dalam bahasa Arabnya silaturrahim ya. Fal yasil rahimah. Dalam sebuah hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, fal yasil rahimah. Man amana billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Jadi haknya berharokat kasrah, fal yasil rahimah. Cuma ketika digunakan di dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya rahim yang menjadi rahmi. Bahkan kalau misalnya kata-kata silatur rahmi diucapkan di Mesir sana, ini nggak ada yang paham apa itu silaturahmi katanya. Ini merangka silaturahmi, nanti mereka mempertanyakan apa silaturahmi itu, karena memang nggak digunakan silaturahmi di sana, digunakan silaturrahim. Nah, ar-rahim itu sendiri berasal dari ar-rahimnya yang maknanya rahim. Rahim itu adalah rahim seorang ibu, yaitu tempat janin tumbuh menjadi bayi dan kemudian dilahirkan. Silaturrahim itu berarti maksudnya rahim di sini adalah rahimnya untuk mengisyaratkan hubungan kekerabatan. Jadi karena sama-sama dilahirkan dari satu ibu, ya kan? Dari satu rahim. Jadi silaturahmi ini adalah menyambung kembali hubungan kekerabatan, misalnya antara kakak dan adik. Nah, kemudian diperluas ya tentunya ya, antara mungkin bisa jadi antara ponakan dengan paman, yang semuanya mempunyai hubungan kekerabatan. Jadi rahim di sini, Zurrahim dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Jadi silaturrahim adalah menyambung ya hubungan yang selama ini sudah terbina, diperkuat lagi, atau bisa jadi mungkin menyambung kembali hubungan kekeluargaan yang sudah terputus, kemudian disambung kembali melalui silaturrahim ini. Itu yang dimaksud dengan silaturrahim di dalam bahasa Arab. Akan tapi ketika beralih ke bahasa Indonesia menjadi silaturrahmi, ya, dalam bahasa ini menjadi silaturrahmi. Nah sebenarnya di dalam bahasa Arabnya tidak sering digunakan, merupakan bahasa yang bagi sebagian orang dianggap aneh, silaturrahmi katanya.
Tapi sebenarnya kalau digatuk-gatukan bisa saja silaturahmi jadi ar-rahmi di sini berarti kasih sayang ya. Satu akar kata dengan ar-rahmat, ar-rahman, ar-rahim. Jadi silaturahmi menyambung kasih sayang kan begitu. Jadi mungkin kasih sayang yang kembali dikuatkan atau kasih sayang yang sudah terputus disambung kembali. Dan ini memang pada prakteknya di Indonesia silaturahmi ini tidak hanya antar kekerabat. Jadi ketika kita mengatakan ayo bersilaturahim atau seperti yang di dalam banner yang kalian sebarkan itu kan silaturahim dalam rangka meningkatkan solidaritas. Jadi ternyata antara saya dengan Kang Soban misalnya, kira-kira ada hubungan kekerabatan nggak? Tapi itu sudah merupakan hubungan kekerabatan yang jauh. Jadi jadi memang istilahnya sudah berubah ya dari awal katanya silaturahim menjadi silaturahmi, dari segi maknanya juga melebar. Ya, dari segi maknanya juga meluas. Jadi yang disambung itu bukan hanya hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan ya tadi seperti saya katakan berasal dari satu rahim. Akan tapi juga silaturahmi di sini kadang-kadang orang yang tidak kita kenal ya. Silaturahmi Kapolres misalnya ke pondok pesantren. Itu kira-kira antara Kapolres dengan pimpinan pondok pesantrennya ada hubungan kekeluargaan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya kenal juga baru-baru ini barangkali dan lain sebagainya. Jadi di dalam bahasa Indonesia silaturahmi ya, maknanya menjadi sangat luas. Maknanya menjadi sangat luas. Silaturahmi. Nah, di sini kenapa saya membahas tentang silaturahim dengan silaturahmi ini? Jadi begini. Jadi bahasa itu terkadang berkembang ya, pemahamannya berkembang. Mungkin kalian semua sudah pernah ngaji ning kitab ya, ada kata-kata al-ghaid. Ya, pernah ngaji Fathul Mu'in ya, masih kelingan beli. Kang Soleh angop wis. Sama sing masih kelingan. Al-ghaid itu awal mulanya adalah apa? Al-makan al-munhafid ya. Tempat yang ledok. Ya, al-ghaid itu asli maknanya adalah tempat yang ledok, yang apa namanya? Yang mencekung. Ledok itu yang cekung, di mana orang Arab dulu apabila mau membuang hajat ya, misalnya BAB atau kencing, mereka akan mencari tempat yang cekung. Untuk apa? Ya untuk menjauh dari, ya kalau yang cekung kan berarti tidak kelihatan. Untuk menjauh dari orang lain agar supaya jangan sampai terlihat. Al-ghaid itu maknanya itu. Jadi ketika mengatakan auja ahadum minkum minal ghaid, atau kalian baru datang dari ghaid, itu maksudnya baru datang dari tempat yang cekung tadi. Jadi ya lembah lah, semacam lembah, tapi ya tidak, kalau lembah kan besar. Pokoknya tempat di mana yang bersangkutan bisa BAB dan kencingnya agar supaya tidak bisa dilihat oleh orang lain karena tempatnya cekung. Jadi ghaid itu pada aslinya dia maknanya adalah tempat yang cekung, tapi dengan perkembangan. Sehingga al-ghaid itu konotasinya ketika disebut ghaid itu maksudnya membuang hadas. Entah itu kencing ataupun BAB ya, berak. Setiap membuang hadas disebut sebagai ghaid. Kemudian berkembang lagi sekarang yang namanya ghaid itu hanya tertentu kepada membuang hadas, BAB ya, pada berak. Jadi dipasangkan dengan baul. Kencing dewek, ghaid dewek. Ini, jadi bahasa berkembang. Kadang-kadang tadi seperti dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa maknanya menjadi semakin luas, silatur rahim yang hubungan kekerabatan.
menjadi silaturahmi, menjadi tidak hanya sekedar kekerabatan, akan tapi ya bisa juga antar orang yang baru kenal dan lain sebagainya. Yang penting membina antar hubungan, koneksi ya. Ini berarti maknanya semakin meluas. Akan ada lagi yang perkembangannya seperti al-ghaid, ini menjadi semakin mengerucut, semakin sempit. Itu bahasa berkembang seperti itu. Dan bahasa ini adalah merupakan sebuah kelebihan manusia ya. Sebuah merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa yang sedemikian kompleks ya, tentunya kita tahu bahwa binatang juga bisa berbahasa di antara mereka ya. Nenek misalnya ayam jago lawan pengen misalnya mencari pasangannya kira-kira dengan apa? Ya mau cekeker apa dan lain sebagainya. Memang ada bahasa di antara mereka, tapi bahasa yang sedemikian rumitnya seperti yang dimiliki oleh manusia itu adalah merupakan khusus milik manusia. Makanya manusia itu disebut sebagai hayawanun natiq. Hayawanun natiq itu sering diartikan sebagai hayawan yang berpikir, tapi bisa juga diartikan hayawan natiq itu adalah hayawan yang berbahasa, ya, berkomunikasi dengan bahasa. Nah, memang bahasa ini memang ada hubungannya dengan pikiran. Bahasa adalah untuk mengungkapkan ide, ya. Jadi berpikir dengan berbahasa itu merupakan satu kesatuan yang memang tidak bisa terpisahkan. Jadi hayawan natiq adalah manusia adalah hayawan natiq, berarti hayawan yang berbahasa. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia. Sangat kompleks, termasuk dalam rangka menggambarkan sesuatu yang abstrak ya. Ini dimiliki oleh manusia saja. Sesuatu yang abstrak itu misalnya apa? Ya sebenarnya tidak ada wujudnya, tidak konkret ya. Tidak ada wujudnya tapi betul-betul dipercaya seperti wujud. Contoh sebenarnya seperti apa? Ya contoh yang paling ini ya contohnya seperti nasionalisme lah ya. Nasionalisme itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada wujudnya. Mana sih nasionalisme itu? Kalau misalnya kalian tunjuk nasionalisme itu di dada, ya berarti kamu ya. Itu sesuatu yang tidak ada wujudnya, akan tapi dalam bahasa manusia sehingga bisa diutarakan sebagai sesuatu yang konkret. Contoh lagi lah, misalnya duit kertas ya. Kira-kira duit kertas itu kenapa bisa demikian berharga ya, maksudnya untuk bisa ditukar dengan bahan-bahan pokok, bisa ditukar dengan kitab, bisa ditukar dengan laptop, padahal hanya kertas saja ya. Itu kenapa? Karena duit adalah merupakan sesuatu yang disepakati ya, sehingga menjadi bahasa yang universal antar manusia bahwa duit itu mengandung nilai. Padahal sih kenyataannya singarannya duit ya kertas bagaimanapun mahalnya ya semono iku lah. Cuma karena wis distempel ning BI, ditandatangan oleh Menteri Keuangan, sehingga kemudian kertas mempunyai nilai khusus, sehingga bisa ngutuku mobil, bisa ngutuku emas, bisa ngutuku apa seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu kelebihan bahasa manusia, dan ini tidak pernah dijumpai di hayawan misalnya ya. Kira-kira kalau misalnya kalian ketemu ketek misalnya ya, lagi nggawa gedangnya nggawa gedang loro le misalnya. Kemudian kalian tawarkan, "Men gedang sing siji tukar karo kertas." Karo duit misalnya, taruh duitnya 100.000, kira-kira ketek gelem le. Masa gelem ya? Ya, keteknya mungkin akan berkata, "Lu kira gua manusia?" katanya. Emang manusia itu menghargai duit, kalau gua kan gak menghargai duit. Ya dia pengennya yang real ya gedang iku, dikena
Tidak mau ditukar karo duit apa duit hal yang bagi mereka tidak ada harga yang kertas. Oleh karena itu ada beberapa mufassir yang mengatakan bahwa wa 'allama Adam asma di sini nama-nama kan disebut sebagai bahasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama itu adalah maksudnya mengajarkan tentang bahasa yang sekarang dimiliki oleh manusia, yaitu bahasa yang kompleks. Dan tadi ya salah satu anunya adalah bisa mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya abstrak ya diistilahkan dengan dikonkretkan menjadi sesuatu yang sepertinya konkret. Nah, kenapa saya membahas bahasa ini? Karena tadi memang bahasa itu penting. Oleh karena itu dalam kesempatan silaturahmi ini atau reunian ini memang salah satu kelemahan kita biasanya adalah mengkomunikasikan ide ya. Ya insya Allah lah, yang alumni Kempek, alumni pondok pesantren itu dalam bekal ngaji khatam alfiyah dan lain sebagainya sebenarnya khazanah dalam dirinya itu sudah sangat ya lumayan lah ketimbang wong luaran dan lain sebagainya, nasib lah ya. Tapi banyak di luaran sana yang ya mereka menguasai alat komunikasi, mereka bisa memodifikasi komunikasi, sehingga yang mereka sampaikan padahal isinya nolnya atau isinya tidak ada apa-apanya, akan tapi karena mereka menguasai cara berkomunikasi, maka mereka lebih didengar ketimbang ya sampean-sampean ini yang sebenarnya ilmunya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia silaturahmi ini, mari mungkin sudah saatnya ya rekan-rekan sekalian untuk dapat mengembangkan bagaimana cara berkomunikasi, dan tentunya salah satu alat komunikasi yang sekarang lagi ngetren adalah melalui alat komunikasi yang bersifat virtual seperti ini dengan adanya medsos dan lain sebagainya. Saya pikir kalian semua merupakan meskipun generasi yang rada old ya, tapi belum terlambat lah untuk memperbaiki lagi cara berkomunikasi dan bagaimana menggunakan sarana-sarana komunikasi modern dalam rangka untuk berjuang, berdakwah, menyebarkan apa yang sudah kalian dapatkan di Pondok Pesantren Kempek. Karena itu tadi, bahasa itu tadi sebenarnya merupakan media ya, merupakan media berkomunikasi yang bisa disetting tadi, sebenarnya bisa melebar, bisa menyempit dan lain sebagainya. Dulu itu ya saya kan NU itu dulu dituduh sebagai organisasi yang tradisional, kampungan, tidak menerima perubahan, kolot dan lain sebagainya dulu. Jadi kalau misalnya ada ada kajian-kajian serius ilmiah tentang tipologi Muslim di Indonesia, pasti di sana nanti akan memasukkan NU itu sebagai masyarakat tradisional, katro, kampungan, tidak mengenal kemajuan, sukar dan lain sebagainya. Ada stereotype ya yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang tertinggal lah, yang harus ditinggalkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kaji, contoh seperti pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari ya, Raisul Akbar itu sudah sangat maju sekali. Itu menggabungkan antara ide nasionalisme dengan Islam ya. Di dalam pesantren sendiri memang kelihatannya, akan tapi bukan berarti kiai-kiai pesantren tidak anti pembaharuannya, anti perubahan. Mereka juga menserap perubahan, melakukan perubahan secara pelan-pelan barangkali kalau misalnya nggak terang. Tapi semuanya tidak anti perubahan. Bahkan dalam tataran-tataran tertentu, mereka justru menjadi pionir-pionir perubahan di masyarakatnya.
Itu berarti cap ya, makanya bahasa tadi, sehingga bisa digunakan untuk mencap sesuatu, sehingga memang waktu itu sepakat para sarjana yang mengkaji tentang Islam di Indonesia mengatakan NU itu adalah organisasi tradisional. Contoh yang lain seperti yang sekarang sering digunakan itu hijrah misalnya kan. Hijrah itu kalau misalnya kalian baca Al-Quran, hijrah itu semuanya bermakna perpindahan fisik dalam Al-Quran loh. Semuanya bermakna perpindahan fisik, artinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi memang ada di hadis Nabi itu ya, hijrah itu berarti mental spiritual, ya. Itu orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju kebaikan. Itu kan sebenarnya hijrahnya orangnya tetap di sini, akan tapi dia berhijrah dari segi mental spiritualnya saja. Tapi kalau baca Al-Quran sebenarnya makna hijrah, semua kata-kata wa may yuhajir fi sabilillah dan lain sebagainya dalam Al-Quran itu maknanya adalah perpindahan fisik dari Makkah ke Madinah, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira. Itu maksudnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan sekedar mental spiritual. Akan tapi makna hijrah sekarang kan diselewengkan oleh orang-orang ya sing ya dalam tanda kutip sebenarnya ilmu agamanya ya pinteran sampean-sampean kabeh lah. Hijrah itu sehingga menjadi semacam klaimnya bahwa dirinya sudah hijrah, sedangkan orang yang tidak sama dengan dirinya semuanya adalah jahiliyah loh. Itu sebenarnya faktor bahasa. Makanya dalam kesempatan yang berbahagia, sekali lagi sebagai kesimpulannya, para santri Kempek, alumni Alfia Al-Kalam ya, mari kita masih belum terlambat untuk untuk meningkatkan kemampuan, terutama dalam cara berkomunikasi, dalam cara meningkatkan dan membuat bagaimana agar bahasa itu bisa digunakan untuk dakwah ya, untuk menyebarkan kebaikan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Boleh? Masih disampaikan. Hadir. Oh iya. Ngecek. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC yang telah berkenan untuk memberikan sedikit tazkirah kepada kita semua sebagai alumni Waalaikumsalam. Alam 2006 Pondok Pesantren MTM Khas Kempek Cirebon. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berbahagia malam hari ini, alhamdulillah kita sudah mengikuti acara ini dengan baik. Serasa sebuah flashback atau nostalgia bagi kita, seolah-olah kita sedang ngaji lagi di Kempek. Kita sedang mendengarkan lagi tausiah, mendengarkan lagi pitutur-pitutur berharga oleh para masyayikh kita yang dalam malam hari ini diwakili oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, acara selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup atau doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Gus Sofiullah. Pada beliau diaturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga diparingi. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina kirimina Muhammad wa sallim wa radiyallahu Amin. Rabbina alamin hamdan syakiran majidan ya rabbana lakal hamd Allahumma shalli ala sayyidina wa laqad wa taqdi lana biha jamil hajat
اللهم انت العالم كلها وانت العالم يسرها وانت العالم فقدها لا ترى لبنيتنا ولا تهزنا بطاعة من سواك اللهم رب كل شيء بقدرة على كل شيء اللهم اجعلنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والسلامة وعافية الجسد والزيادة في اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من في الدين والآخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الباطل واجتنابه اللهم يا مسر العسير يسر امورنا في الآخرة اللهم سلمنا وسلمها معنا اللهم فرحنا وفرحنا اللهم آمين اللهم ربنا ظلمنا وانت تغفر لنا وترحمنا الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة آمين النار وصلى الله على آمين سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih disampaikan pada Kang Hafaz yang sudi menggantikan Kang Sofi ya. Entah kemana Kang Sofinya. Oke, kawan-kawan sekalian, alumni Alfiyah 2006 yang sangat kami cintai, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang halal bihalal virtual Kalam 2006 Pondok Pesantren MTM Has Kempek Cirebon. Oke, dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang kami perbuat. Tapi nanti setelah acara kami tutup, Zoom meeting ini tidak segera ditutup, hanya mungkin recordingnya saja yang ditutup. Karena monggo silahkan kita ngobrol-ngobrol bebas setelah ini, ya. Jadi jangan pada live dulu. Oke, dari saya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.